kesempatan yang diberikan buat saya. Shalom. Shalom. Disenggol dulu kanan kiri, masih hidup nggak? Ya, jangan-jangan saudara di gereja, tubuhnya di gereja, tapi rohnya sudah mati, betul nggak? Saya ini hampir sudah sampai November ini jadwalnya full kemana-mana. Jadi ketemu dengan banyak model orang Kristen di semua macam gereja, bukan GPI aja. Jadi saya perkenalkan, nama saya Pak Musa. Jadi Musa, kalau biasanya orang-orang manggilnya Pak Banjir, karena tempat persekutuan kita itu namanya Banjir Rezeki, ya. Jadi orang-orang tuh manggilnya biar gampang Banjir Rezeki aja sudah. Karena toko kita namanya juga Banjir Rezeki. Dan saya mengembalakan persekutuan di tempat kami, isinya berbagai macam denominasi gereja dan berbagai macam agama. Jadi jangan kaget kalau kapan-kapan Bu Pris saya undang di tempat saya yang main musik Muslim. Iya toh. Ya. Tuhan untuk semua kan. Ya. Loh, Yesus mati untuk orang Kristen apa? Semua manusia. Nah ya sudah, gitu. Tidak usah kaget. Oh yang nyuting ini juga Muslim, Mas Ferry angkat tangan. Nah, gitu. Bingung tuh kan? Bingung, tak buat tambah bingung. Ada juga yang datang di tempat kita satu keluarga Katolik. Ada juga yang mbak-mbak yang Muslim juga ada. Dia ngomong jilbabnya tidak usah dicopot, malah ayu di jilbab, ya toh? Iya, di tempat saya begitu. Kalau ibadah tempat saya itu bebas. Bahkan ada yang kurang sak sendok ya juga boleh datang, gitu. Ya toh, waktu Herman baru datang rambutnya semiran gitu. Ya enggak apa-apa. Buat saya Tuhan itu untuk semua, betul nggak? Loh, Yesus itu menyeberangi danau lewat badai aja untuk satu orang gila di Gerasa. Gitu. Kenapa kita harus nolak jiwa-jiwa yang datang sama kita, betul nggak? Tidak kebetulan setiap jiwa itu datang sama kita, amin. Dan tadi saya berangkat dari Caruban jam 5, ya rencananya memang setengah 5 karena nunggu segala macam, karena saya memastikan begini, tanya ini Mas Ferry yang ikut saya terus, saya pelayanan tidak pernah terlambat. Tanya dia, loh ya dong, tanya ikan wong Kristen podo ae, ya toh, iso ngapusi biasanya. Tanya sama Mas Ferry, saya kalau pelayanan ke gereja manapun saya tidak mau terlambat. Dan saya tidak mau tepat waktu, saya mau lebih datang lebih awal. Nah, kalau tepat waktu datang jam 8, ibadah ya jam 8 datang, ya toh. Saya tidak mau, saya minimal harus setengah jam, harus sudah nyampe di tempatnya, gitu. Saya harus screening dulu tempatnya seperti apa, gitu. Karena buat saya pelayanan itu sebetulnya, terutama pengkhotbah, ini ada yang pengkhotbah juga mungkin yang hadir, kita itu bukan artis yang harus ditunggu, ngerti? Jadi saya paling tidak suka ada pembicara yang datang kelewes-kelewes, ya toh, datangnya tuh hampir lagunya Firman baru datang, itu saya paling tidak suka. Kenapa? Kamu bukan artis, saya bukan artis yang harus ditunggu, betul tidak? Kita tuh sama-sama tamunya Tuhan, yang percaya katakan amin. Yang ditunggu itu Tuhan, bukan pembicaranya. Jadi saya tidak mau punya sikap yang seperti itu. Kenapa? Ini penting sekali. Kita, Bapak Ibu sekalian, kita itu minta dijawab aja doa kita, tidak mau terlambat kan. Tapi kenapa datang sama Tuhan, pelayanan Anda terlambat, itu kurang ajar. Loh, saya ngomong nggak apa-apa tuh Bu, nggak diundang ya karepmu nyapa. Gitu. Loh, saya ini cuma ngomong dari tadi, Roh Kudus ngomong terus mantap omongin semua aja sudah. Habis ini kan saya harus pindah ke Kertosono. Jadi pelayanan saya tidak di sini aja loh. Ini setiap minggu tanya Mas Ferry, mesti minimal 2 kota. Agustus akhir malah 3 kota, gila ya. Kemarin malah lintas provinsi, 2 provinsi dalam satu hari. Jadi saya mau beritahu buat saudara bahwa kita itu jangan gampang nih Tuhan. Datang tuh sikap hatinya tuh betul-betul bawa korban. Makanya saya heran kalau gereja saudara datang, saudara enggak, sikap hatinya enggak bawa korban, malah saudara cari korban, itu lebih aneh lagi gitu. Betul enggak? Di gereja kan banyak gitu. Di tempat kami Bu, maaf, semua pelayan Tuhan tidak ada PK. Di tempat kami loh, tempat lain enggak tahu ya. Kenapa? Semua orang yang datang yang melayani adalah orang-orang yang dulu pasien, tapi ketika dipulihkan Tuhan, mereka mau melayani Tuhan, is oke. Tapi saya ngomong dari awal enggak ada PK gitu. Dan mereka mau melayani. Kenapa? Ya karena itu. Kita itu datang pada Tuhan, mentalnya itu kita ini memberi korban, bukan cari korban. Kalau cari korban, saudara, kayak anaknya Imam Eli, Hofni dan Pinehas, cari korban, gitu. Jadi panggung mimbar itu bukan tempat kita show, bukan tempat kita dilihat orang, ditonton orang, enggak. Kita ini mempersembahkan korban, mimbar ini korban.
kita persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Setuju, katakan amin. Kok tegang sekali gitu. Yang kedua, Bapak Ibu, ketika tadi saya berdoa bicara satu hal, kadang kita ini memperlakukan Tuhan itu kayak koyok cabai, tau? Koyok cabai. Kalau butuh, saudara cari Tuhan terus, doa terus. Begitu sudah pegel-pegelnya hilang, koyoknya dilepas, dibuang, lali sama Tuhan. Betul nggak? Sering nggak kayak gitu? Ada kan? Nah, kita kadang punya sikap yang seperti itu. Dan tadi saya sangat terkejut sekali dan saya senang sekali masih ada gereja yang memulai ibadah dengan berlutut. Ya, jarang-jarang saya melihat gereja yang seperti sekarang, terutama gereja-gereja besar. Ya toh? Kenapa? Karena biasanya yang datang pakai roknya pendek-pendek semua. Gitu. Jadi kalau mau berlutut kan ketok kabeh. Ya toh? Gereja-gereja sekarang di kota besar kan begitu semua. Jadi untuk berlutut itu aja sangat jarang sekali saya temui. Gitu. Dan sekarang tadi saya melihat, wah bagus sekali. Tapi satu hal yang Roh Kudus gerakkan untuk saya ngomong sama saudara, sikap hati itu penting. Tapi sikap tubuh itu penting. Tapi yang penting adalah sikap hati di hadapan Tuhan. Kalau saudara dan saya tunduk pada Tuhan, saudara pasti berkata ya atas semua kehendak Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan saya berdoa supaya saudara tidak cuma sekedar berlutut di tempat ini, tetapi saudara menundukkan hati saudara di hadapan Tuhan. Artinya apa? Ini ada beberapa yang hadir ini saudara mengalami proses-proses hidup yang belum selesai tahu sampai hari ini. Tapi Tuhan katakan ketika kau berlutut di kaki Tuhan, hanya orang yang berlutut di hadapan Tuhan yang punya kekuatan berdiri terhadap setiap masalahnya. Betul tidak? Betul. Ketika saudara punya kehidupan doa, pasti saudara bisa berdiri menghadapi masalah apapun. Tapi kalau sikap hati saudara tidak berlutut di hadapan Tuhan, tidak ada kerendahan hati, tadi saya ngobrol dengan Bu Pris, percuma saudara menghadapi apapun, masalah apapun saudara pasti kalah. Orang yang berdiri bisa menghadapi dan tahan menghadapi masalahnya adalah orang yang sangat lama berlutut di depan Tuhan. Itu saya ngomong dari awal. Tahun awal saya ngomong dengan beberapa orang dan mereka tidak percaya. Kamu lihat nanti, tahun ini Tuhan bicara dua hal. Yang pertama, persekusi. Yang kedua, semua sandaran-sandaran kepada umatku akan aku hancurkan, kata Tuhan. Donatur lah, pendana lah, ya orang yang kita harapkan bisa membantu kita itu diambil sama Tuhan. Dan orang yang saya ngomong ini tidak percaya. Sampai akhirnya 1 bulan terakhir saudara saksikan sendiri ada 4 peristiwa persekusi tempat ibadah, betul? Dan itu terjadi loh pertengahan tahun. Saya ngomongnya sudah Januari, orangnya tidak percaya. Baru kemarin ngomong, iya bener tiba, iya bener. Donaturku juga hilang, lah iya sudah betul kan? Artinya apa? Jangan mengharapkan manusia. Yang pertama katakan amin. Terutama gereja Tuhan, jangan mengharapkan donatur. Jangan mengharapkan mamon, percuma hari-hari ini. Saya orang bisnis saja tidak berani mengharapkan mamon kok. Saya belajar mengharapkan Tuhan. Kenapa? Semua hal pencapaian yang kita alami hari-hari ke depan itu kadang tidak berasal dari yang kita lihat. Sesuatu yang tidak terlihat itu akan diberikan Tuhan dalam hidup saudara. Asal saudara percaya, saudara betul-betul mengandalkan Tuhan 100% dan jangan ada penggantinya Tuhan dalam hidup kita. Saya kemarin konseling beberapa orang. Saya cuma ngomong satu hal. Ketika hari ini ya, saudara yang hadir di tempat ini juga, saudara punya masalah keuangan, anakmu tidak bisa bayar sekolah besok dikeluarkan, atau ada keluarga saudara yang sakit yang harus butuh duit yang harus cepat ditangani. Pertanyaannya cuma satu, siapa orang pertama yang kamu hubungi? Nah, gitu. Pasti apa? Saudara sing duit, gitu. Sing kena diutangi, betul enggak? Iya. Kenapa? Karena orang pertama yang kamu hubungi adalah orang yang kamu percaya bisa nolong kamu. Tapi setelah saya konseling dengan banyak orang yang punya kesulitan, saya mau beritahu, tidak ada yang menghubungi Tuhan untuk pertama kali. Betul kan? Elengnya apa? Si A duitnya akeh, diutangi mesti kena. Si B dulurku iso nolong, pasti duitnya enek. Si C, si D, semua disebut orang yang terlihat. Tapi dari semua korban konseling saya, tidak ada satupun yang berkata orang yang pertama kali saya hubungi adalah Tuhan. Tidak ada. Kenapa? Saya sudah tahu. Kenapa?
tiap hari tidak pernah doa. Betul nggak? Ya, tidak pernah ngalami Tuhan. Nah, saudara tidak percaya Tuhan kan? Saudara lebih percaya dengan orang yang tampak wujudnya, kekayaannya, jabatannya bisa nolong kamu kan? Suatu ketika Tuhan tegur saya ketika saya punya masalah sama istri, ya toh? Kita punya masalah keuangan, terus tiba-tiba Tuhan bawa satu orang dekat dengan kita. Dia punya koneksi, wah, rasa bintang loro, bintang telu, bintang papat enek. Itu saya senang sekali, wah rasanya kayak ketolong gitu. Sampai suatu ketika saya di toko, saya jaga toko, Tuhan ngomong, kenapa kamu mengandalkan manusia? Kaget saya dengar itu. Langsung saya masuk ke kamar, dia waktu tidur tak gugah gitu. Ini mau diteruskan apa enggak lewat orang itu? Dia tanya, loh, kenapa? Soalnya Tuhan tadi tanya, kamu kok sekarang ngandalkan manusia? Enggak ngandalkan Tuhan, kaget saya. Dia pun juga kaget. Dia ngomong apa? Iya, aku mikir juga gitu. Sama, kita dapatnya sama. Tuhan itu bicara suami istri itu sama. Gak mungkin Tuhan ngomong sama suami, gak ngomong sama istri, betul gak? Mesti ngomong dua-duanya. Dan hari itu saya putuskan, ya sudah, berhenti, tidak usah mengandalkan orang itu. Sekalipun kita tahu pasti bisa nolong, punya cara, ya toh. Institusi apapun dia bisa masuk kok, ya toh. Dari coklat, dari hijau, dari putih, dari biru ada semua. Ngerti kan maksud saya? Pasti bisa nolong, gak mungkin gak bisa. Tapi Tuhan ngomong, kok kamu mengandalkan manusia? Mateng. Saya bilang lebih baik aku mengandalkan Tuhan, walaupun melewati proses, betul nggak? Daripada mengandalkan manusia. Jadi kalau punya masalah, Bapak Ibu sekarang yang ada di tempat ini, jangan sampai saudara cuman ilingi menungso tok. Ingat toh Tuhan dulu gitu loh. Makanya tiap hari doa. Ini saya kaget ibadahnya hampir tiap hari ya. Tiap hari di gereja terus nama Ibu Pris ya berarti ya. Tiap hari ketemu terus berarti ya toh. Dari Senin sampai Sabtu ya toh. Ibadah terus. Loh, jangan cuma karena sungkan dengan gembala loh. Ya toh, jangan cuma sungkan karena saudara di absen sama gembala, enggak boleh. Saudara kalau mau datang dengan hatimu yang betul-betul tulus sama Tuhan. Saya menemukan banyak jemaat itu datang ibadah ternyata karena sungkan sama gembala nih. Engko nek ibadah tapi gembalane enek tapi nek sing teko sini kan sungkan mesakne tak teko sisan ya percuma enggak usah datang. Gitu loh. Toh ibu juga di sini juga ketemu Tuhan ya, enggak peduli kan mereka mau datang apa enggak gitu. Kenapa? Saya mau beritahu, yang butuh Tuhan itu saudara, bukan pendeta. Pendeta juga butuh Tuhan, makanya dia doa. Saudara kalau masih butuh Tuhan, datang mau dengan hati yang katakan amin. Saudara kalau butuh Tuhan, datang sama Tuhan. Itu bisa nolong saudara. Yang butuh itu saudara, jangan saudara pikir gereja butuh saudara, salah. Di tempat kami tidak ada persembahan, tidak ada perpuluhan. Pulang tak kasih makan. Lu enak dong, jadi jemaat saya kan enak, ya dong. Tapi saya mau beritahu, saya tidak pernah cari domba. Kenapa? Karena prinsipnya cuma satu. Tempat kami itu persekutuan ini bengkel hidup. Mobil rusak masuk didandani, sudah selesai dan tak usir pergi. Ya toh, pelayanan kemana gitu, balik ke gerejanya masing-masing. Dulu buat saya begitu. Tugas saya panggilan Tuhan dalam hidup saya cuma dandani orang. Jadi ada orang yang hidupnya rusak-rusak, yang cerai segala macam, datang ke tempat kami. Dipulihkan Tuhan, setelah itu apa? Pelayanan. Bahkan ada tempat kami pemain musik yang ditinggal sama suaminya. Sekarang sudah 2 lagunya dinyanyikan Pak Yusak Sujarwo, ya toh, yang Ngandol Gusti, ya toh, dari nol, dari minus malah, ngopeng anak loro ditinggal bojone. Stres enggak? Terikat puluhan pinjol, utang BRI juga, sepeda motornya nyantol satu-satunya. Datang ke tempat kita, ditolong Tuhan cara ajaib, pinjolnya lunas, semuanya lunas dengan cara Tuhan. Dapat pekerjaan sekarang ngajar di sekolah. Sebagai ucapan syukur saya bilang, kamu bisa Pak, bikin lagu ya, kita bikin lagu. Dangdut aja. Hari-hari ini Tuhan maunya dangdut. Ya toh, tahun lalu dia bikin 2 lagu, yang satu GMPD. GMPD itu singkatan Gusti mesti paring dalan. Ya toh. Begitu dia nyanyikan, tak telepon Pak Yusak Sujarwo Ngandol Gusti, nyanyi no mas, cocok kok enggak? Oke. Begitu dilihat cocok, rekaman langsung ke Blitar, langsung masuk ke YouTube, ya toh, booming lagi. Terus yang kedua, UPKN, apa itu? Urip penake koyok ini. Nah, judulnya lucu-lucu ya toh. Dinyanyikan lagi, wah ini bagus, ini cocok. Dan banyak kesaksian orang yang bahkan yang menjadi model video klipnya itu saja, yang GMPD itu cerita ngelamar kerjaan kemana-mana tidak diterima.
Setelah dia ditawar jadi bintang iklannya Pak Yusak Sujarwo, besok lamar langsung diterima. Gusti mesti paling dalam, yang orang lain nggak bisa. Dan itu terjadi betul. Yang bintang iklannya saja loh ngalami mujizat gara-gara lagu itu, betul nggak? Kenapa? Karena lagu ini lahir dari apa? Dari hidupnya dia. Jemaat kami yang sekarang tetap main keyboard di tempat kita, pelayanan terus. Jadi belajar saudara dan saya hari-hari ini untuk jangan pernah tinggalkan Tuhan. Hidup sudah nggak enak, ya toh, kerja yo angel, hari-hari saya lihat pengangguran banyak sekali, dipecat banyak sekali. Bahkan sekarang yang lamar di tempat kami itu usianya hampir 40 ke atas semua, bayangkan. 40 ke atas rebutan dengan yang usia 20 tahunan, bayangkan. Sama-sama nganggur masalahnya. Sing tuwek nganggur, sing nom luweh nganggur maneh. Hari-hari itu begitu. Nggak tahu kalau di sini kelihatannya suwantai ya, pokoknya ngeramban ngono ubrek ya. Ya tahu pokoknya baon ngono ya, pokoknya jabut jagung ning ngarep itu tangan, wis pokoknya iso mangan. Tapi kalau di kota nggak bisa begitu, jabut cekel polisi, Pak. Itu tandurane tanggane dipager. Di sini nggak ada pager, enak gitu. Tapi saudara lihat, kondisi sekarang tuh tambah nggak enak hari-hari ini. Makanya saudara jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jadi saudara nggak kebetulan ada di GPDI, saya senang sama GPDI. Saya ini orang GPDI loh, Mas Madiun gereja saya. Ini istri saya juga sama. Dan salah satu tim divisi tempat kami yang tukang ngusir setan dan gusah wong kesurupan itu pendeta GPDI. Loh, saya ada timnya kayak begitu. Jadi yang ngurusi demit-demit perdemitan itu ada sendiri. Saya nggak mau ngurusi demit, saya tak ngurusi Tuhan ya. Sing gelani-gelani ben wong GPDI ya toh. Iya, karena dia bakal kok. Saya khotbah loh disawat wong kesurupan, bayangan. Loh, saya sering kayak bertanya Mas Ferry. Ini saksi hidup ditanya 2 kali. Setan yang sama, kurang ajar ya. Orang yang sama. Ketika saya nyampe ke firman Tuhan, tiba-tiba dia gerang gitu. Nggawa watu disawat, untung nggak kena kepala. Itu yang pertama. Yang kedua, nyawat pakai sandal. Jorang kena sisan selamat, bayang namanya pendeta kena ndase kan lucu ya. Ini durapi apa diraupi kan bedanya kan nggak ada. Untung nggak kena. Jadi Tuhan itu nggak mempermalukan kita, yang percaya amin. Ya itu jadi kita punya divisi bu, orang GPDI, pendeta GPDI juga. Itu yang urusan ngusiri setan dan demit, perdemitan. Jadi di tempat kita tuh ada yang ngurusi itu, ada yang ngurusi perutnya orang, ya toh, ngasih makan juga ada. Jadi kita sudah terbagi masing-masing enak. Jadi saya mau kemana-mana pun enak, ya. Jadi saya berdoa supaya saudara di tempat ini, saya percaya saudara diberkati Tuhan. GPDI itu ibarat bank BRI, neng desa diene. Ya tadi pelosok itu saya mesti nemu GPDI. Kayak bank BRI ya, ngalami bank BRI, ya toh. Tapi nek betani kok BCA neng Kutoro. Gede tapi ning Kutoro. Oke, mari kita buka ayat terakhir. Habis ini kita langsung perjamuan dan pulang. Ya, biar cepat. Ayat terakhir yang seneng dong kalau dengar ayat terakhir. Yakobus 4 ayat 1 sampai 3. Oke, kita buka dulu. Karena Tuhan bicara hari ini tentang meminta, kau kuasa meminta. Ya, kuasa meminta judulnya. Yakobus 4 ayat 1 sampai 3. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ayat 2. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu tidak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Bapak Ibu sekalian, ayat ini berbicara tentang meminta, kuasa meminta. Ayat yang pertama tadi dikatakan dari mana datangnya sengketa. Banyak gereja itu pecah. Karena apa? Karena mereka itu masih hidup dalam kedagingan, hawa nafsu. Tubuh Kristus yang masih terikat dengan kedagingan dan hawa nafsu pasti ujungnya perpecahan. Contoh paling gampang, pelayanan. Seharusnya gereja kalau sama-sama melayani Tuhan harusnya saling mengasihi, betul nggak? Tapi hari-hari ini saya melihat dari gereja kecil sampai gereja besar, perpecahan terjadi di antara pelayan Tuhan. Kenapa? Iri.
Yang satu kok dikasih jadwal lebih banyak, lebih sering, yang satu kok jarang, ya toh. Akhirnya apa? Iri. Kalau niatnya sama-sama melayani Tuhan, harusnya tidak perlu iri, betul tidak? Ya toh. Duh, pelayanan mimbar itu pelayanan apa sih? Saya merasa bahwa orang yang ada di situ di belakang yang mendoakan yang khotbah ini jauh lebih besar upahnya daripada yang khotbah, betul tidak? Kenapa? Karena Anda mendoakan yang khotbah. Jadi semua pelayanan bagi Tuhan itu sama. Saudara penerima tamu, saudara kolektan, saudara singer, musik, WL, bahkan yang khotbah pun upahnya sama. Tergantung sikap hati saudara. Jangan saudara pikir kalau yang khotbah ini berarti levelnya lebih tinggi dari penerima tamu. Salah. Gereja hari ini terjebak dengan multi level marketing, ya, berjenjang-jenjang gitu. Kamu pertama kali pelayanan, ayo penerima tamu dulu, kelas bawah, yaitu itu penerima tamu. Naik dikit kolektan, naik dikit singer. Siapa yang ngajari gereja begitu? Halo, di sini begitu enggak? Enggak ya, belum ya. Tak omongi sik ben ojo ora. Jangan sampai. Loh kenapa? Di tempat kami enggak ada begitu. Semua orang boleh melayani. Anak saya kecil nyanyi ya iso. Ya toh, nek mau nyanyi toh gitu. Tapi bukan itu yang dicari. Jadi pelayanan itu enggak ada ceritanya yang khotbah itu lebih suci dari yang kolektan, enggak ada. Hari-hari ini saya lihat banyak bakon jatuh kan. Nah, betul enggak? Dosa-dosa yang tersingkap itu tiba-tiba mubal semua. Dan itu terjadi, membuktikan apa? Bahwa yang khotbah ini enggak suci-suci amat sebetulnya. Loh, saya khotbah di sini punya masalah, ya punya. Saudara pun duduk di situ juga punya masalah. Yang pelayanan yang lain juga punya masalah. Semua kita tidak bisa bebas dari masalah. Tapi itu tidak membuktikan bahwa yang khotbah jauh lebih tinggi dari yang penerima tamu. Jadi tidak ada. Itu hanya hawa nafsu saja, pengen dilihat orang. Akhirnya apa? Satu dengan yang lain terjadi perpecahan, gontok-gontokan, betul tidak? Banyak sekali saya temukan, bahkan ada pendeta dengan pendeta gegeran perkara pelayanan. Saya sampai tidak habis pikir. Harusnya sesama anak Tuhan, sesama tubuh Kristus saling mengasihi toh. Yang satu sakit, yang satu merasakan sakit. Tapi ini beda. Yang satu sakit, yang satu senang. Makanya ada istilah apa? Susah lihat orang senang, ya toh? Senang lihat orang. Nah itu anak Tuhan. Kenapa? Wah, ini kalau gerejanya bermasalah, puji Tuhan, nanti pasti gerejanya pecah, jemaatnya pindah ke saya, ya kurang ajar. Kayak buka warung ya, betul lah. Loh, saya mau beritahu, gereja yang suka kayak begitu bertobat, seringlah belanja ke pasar. Loh, kenapa Pak? Di pasar itu bakul lombok jentrek-jentrek orang-orang yang kayak gereja. Saingan, betul nggak? Tanya istri saya sering belanja. Lombokku genek, cintek, jukuk nang kancaku sebelah lho, jukuk nang kono lho. Itu bakul nang pasar itu yang ngono. Pernah ndak gereja kayak begitu? Oh, nggonmu gak cukup toh gerejamu. Wis pakai gereja kowe lho nggih ibadah. Pernah? Ndak ada. Kenapa bakul lombok lebih rohani dari pendeta? Bener nggak? Loh, di pasar itu lho. Oh, bawangku entek cik, jukuk nang sebelah kowe gak apa-apa lho. Itu lo bisa enteng, wis ngerti bayarin yang sebelah, dia tidak dapat apa-apa. Tapi dengan senangnya melayani pelanggan itu loh, bawangnya di sana punya habis. Gereja kan tidak bisa begitu loh. Nah, coba jemaatnya pindah, ya rasa pindah, ibadah wis ngono ae. Acara khusus ibadah tertentu, ngono ae dilirik sampai dipleroi. Betul enggak? Iki balik ora, kecantol ora. Lho, iki gereja apa warung gitu. Wong ning pasar itu lebih rohani, betul enggak? Loh, kadang kita tuh gitu loh, kita tuh terlalu sempit mikirnya. Makanya apa? Tertutup dengan hawa nafsu. Semua tuh harus sentralnya kita. Semua berpusat pada kita. Akhirnya apa? Gereja itu akhirnya tidak bebas pergi kemana-mana. Tidak bebas menginjil. Akhirnya apa? Gereja itu mati di dalam kandangnya sendiri. Karena kok tidak pernah bisa lihat keluar. Di tempat kami itu dari agama lain ada, dari yang Protestan, aliran Protestan, majelisnya juga ibadah di tempat kami tiap Selasa. Dari Protestan sampai Protesan ya nih. Dari karismatik sampai rematik ada semua di tempat kami. Bebas, semua boleh datang, melok joget
Bahkan ada seorang majelis dari gereja Protestan, ya gereja Protestan itu kan bukan Pentakosta kan. Dia sampai bilang, nah iya, sejak gabung di sini lihat bermacam-macam orang, dia punya sesuatu yang baru, cara berpikir yang baru tentang tubuh Kristus. Majelis selama ini kan tertutup tuh, satu tempat harus begini, SOP-nya begini, pakemnya enggak. Begitu dia ketemu dengan orang lain, serawung dengan orang lain, tiba-tiba pikirannya terbuka. Belajar untuk tidak egois, jangan egois. Ketika saudara mati rohani di tempatmu sendiri, maka cek baik-baik. Ini adalah ciri-ciri orang yang rohaninya mati. Ini cek baik-baik. Yang pertama, orang kalau sakit masuk ICU tidak bisa apa-apa, gitu. Cirinya apa? Pertama, dia tidak bisa makan. Tidak bisa makan apa Pak? Tidak bisa makan firman. Saya mau tanya, siapa yang makan firman tiap hari? Orang enak. Saya tanya gereja gede, lebih gede dari saudara, tak tekok yurene sing aku. Makan firman tiap hari loh? Tidak ada. Makannya kapan? Pas ibadah. Ya kayak tunggalin itu pun gak bawa Alkitab tuh. Mek ngrungokne tok biasanya. Tapi banyak orang Kristen hari-hari ini masuk ICU rohani tapi tidak sadar. Kenapa? Tidak doyan makan firman. Minimal dengar dari YouTube khotbah itu juga makan firman. Saudara malas baca atau tidak ketok. Mama saya yang baru bertobat dibaptis, ya toh, itu sampai hari ini. Kemarin tuh saya mengunjungi mama saya lagi. Dia punya Alkitab lagi tuh. Dia nyobek kertas, tak pikir buat apa. Ditempel di Alkitab yang baru. Dia tulis di situ, mulai baca. Ini tanggal berapa ini? Tanggal 3. 1 Agustus 2025. Saya tanya, apa ini? Dia ngambil Alkitab yang mana? Alkitab sing lawas iki aku wis maca ping 7. Habis. Saya buka halaman belakang itu tanggal habis. Saya yang khotbah tidak pernah habiskan Alkitab satu pun. Loh, betul nggak? Loh, jujur saya ngomong. Artinya apa? Jangan heran nanti bahwa hari-hari akhir yang terawal akan jadi yang terakhir. Pelacur dan pemungut cukai akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan Allah, itu betul. Ini petobat baru loh mama saya. Tidak pelayanan kayak saya, tidak khotbah kayak saya, tidak nyanyi kayak saudara, tidak penerima tamu juga. Dia cuma jemaat biasa. Tapi dia setia, sudah habis 7 kali Alkitab. Ini sudah ke-8, dia mulai lagi 1 Agustus 2025. Baca lagi Alkitab sehari 10 pasal. Bayangkan, saya aja tidak pernah habis. Yang khotbahnya masuk pernah habis? Tidak pernah juga. Habis ya? Berapa kali Bu? 1. Banyak. Terus wakeh ya? Yo karena pendeta. Nek sing jemaat? Ya di bawah yang doa pagi. Ya, ya doa pagi selalu 3 pasal. Nek pendeta ora takok. Jemaat mesti ora tahu. Betul lah? Iya tak? Iya ketok ora mungkin ngapusi Tuhan wani, ngapusi Tuhan di gereja edan ngomong entek. Oh, ya mulai entek nyawamu, Pak. Wong Tuhan yang ngomong kok. Betul enggak? Loh, itu saya saksikan dulu. Saya sampai merasa gini, Tuhan mateng Tuhan. Jangan-jangan ayat itu betul. Yang terawal jadi yang terakhir, ya toh? Yang terakhir jadi yang terawal. Loh kenapa? Kita ini pintar pelayanan tapi tidak pintar setia. Padahal Tuhan itu butuh hamba yang setia, toh? Betul enggak? Betul toh? Orang yang setia kepada Tuhan itu yang dipakai Tuhan. Makanya saudara harus menundukkan diri kedagingan hawa nafsu itu di bawah kaki Tuhan. Dan ciri kedua orang yang masuk ICU rohani apa itu? Dia tidak suka minum, tidak bisa minum, harus diinfus. Dia tidak suka minum hadirat Tuhan, tidak ada kehidupan connect dengan Tuhan, tidak ada kehidupan penyembahan dengan Tuhan. Orang yang semacam ini, cek baik-baik, mesti kalau ada masalah kemrungsung hidupnya. Ngomel, kemrungsung, geger sama bojone terus nek ra duwe duit, ya toh. Geger tiap hari, wes pokoknya isinya neraka dipindah di rumah. Itu biasanya orang yang rumahnya tidak ada hadirat itu kerasa. Saya biasa kalau duluan ke rumah orang-orang gitu, oh ini anu gila tenang, betul bledos betul. Kenapa? Saya tahu ini orang ini di rumahnya ada hadirat Tuhan atau tidak. Itu kerasa banget. Jadi rumah tangga yang tidak ada hadirat Tuhan mesti isinya umum, ngerti gak? Kayak banyu umum, melotok terus, tiba-tiba bledos gitu aja sudah. Itu terjadi begitu. Saya konseling
menemui banyak orang begitu juga. Ya toh, akhirnya apa? Salah-salahan kayak Adam dan Hawa. Salah ini loh. Iki sing salah, iki terus. Suami istri itu naik salah siji salah kabeh. Mati siji, mati kabeh kudune. Betul enggak? Sama. Hawa itu nyalakan Adam, Adam nyalakan Hawa. Padha-padha mati nih. Mati rohani, betul enggak? Makan buah. Tapi kita itu cenderungnya apa? Kita ini tidak mau minum hadirat Tuhan. Itu minuman kita tiap hari. Sembah Tuhan tiap hari, terkoneksi dengan Tuhan. Yang ketiga, tidak sensitif kalau disentuh Tuhan, disentuh manusia. Orang ICU itu kalau sudah koma begitu, mbok sentuh kayak apa, mbok gepuki apa ya enggak kerasa. Sama, orang yang mati rohaninya tidak pernah tersentuh dengan Tuhan, dia tidak ngerasakan apa-apa. Contoh paling gampang apa? Di gereja, lihat aja ibadah. Ya toh, nih cek baik-baik nih, omongan saya benar apa tidak. Saudara di gereja tidak merasakan hadirat Tuhan, itu berarti sudah ICU rohani. Saudara tidak merasakan Tuhan hadir, ya toh. Nek Bu Pendeta kan nangis terus tadi, ya toh penyembah. Coba dicek. Saya sampai suatu ketika itu saya tanya sama satu orang, dan orang ini nangis karena Tuhan suruh saya tanya sama dia. Kapan terakhir kali kamu nangis di hadirat Tuhan? Nangis dia. Sudah lama. Berarti kamu sudah tidak sensitif sama Tuhan. Ya. Pelayanan mimbar. Saya tanya, disuruh Tuhan tanya, kapan terakhir kali kamu nangis di hadapan Tuhan? Sudah sangat lama. Dia tidak lagi merasakan kehadiran Tuhan waktu ibadah apapun. Bahkan dia khotbah karena dia hafal, dia sampaikan khotbah. Dia cuma mematerikan khotbah, tapi tidak pernah menghidupi khotbah. Buat apa saudara? Betul nggak? Ini buat pelayanan Tuhan di tempat ini dengarkan baik-baik. Kalau engkau sudah tidak sensitif dengan Tuhan, hidupmu mesti sembarangan, tak jamin. Pelayananmu itu apa ya bahasa Jawanya sepo, gak ono rasane sama sekali. Saudara mau main musik sampai ngeden-ngeden, wis tok jemaat dia tetap kok patung, nggak menggerak apa-apa. Betul nggak? Jadi perbanyak kehidupanmu dalam hadirat Tuhan. Untuk pelayanan Tuhan dengarkan baik-baik di tempat ini ya, tadi yang pelayanan, termasuk yang musik katanya Tuhan ngomong. Imam yang melayani bait Allah sebelum dia melayani umat Tuhan, dia harus melayani Tuhan dulu di dalam bait Allah. Dia berlutut, dia dengar Tuhan ngomong, baru dia persembahkan korban sembelihan untuk jemaat. Sekarang kebalik, yang penting dilihat orang dulu. Urusan dengan Tuhan, Tuhan kenal gak tuh? Kenal, caring. Itu banyak pelayan Tuhan begitu terus sekarang. Cek kan baik-baik yang ada di pelayanan. Kowe kenal Tuhan gak? Saya yakin kowe tidak merasakan apa-apa. Kamu main, tapi kamu tidak merasakan apa-apa. Jangan sampai nanti di hari akhir Tuhan ngomong, aku tidak kenal kowe, siapa Pak? Pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan apa sih? Kamu melayani di rumah Tuhan, tapi kamu tidak tahu hatinya Tuhan. Yo pelayanan sebagai mekanikal tok, rutinitas tok, dijalani tok, tapi kau tidak pernah tersentuh oleh Tuhan, tidak pernah berhubungan dengan Tuhan. Kehidupan doa juga tidak ada, penyembahan pribadi di rumah juga tidak ada, hanya di gereja tok. Waktu saudara lihat orang lain baru saudara melakukan itu namanya acting. Ngerti acting? Acting ngerti? Acting itu artinya tahu enggak? Saudara di rumah tidak pernah doa, tidak pernah berhubungan dengan Tuhan, nyembah ya ora tahu, ya toh? Tapi begitu di gereja, mari kita yang rindu Tuhan, angkat tangan kita sebagai Tuhan ini ngomong keren. Loh kan kayak acting toh? Di gereja sok kangen sama Tuhan. Lah tiap hari kamu tidak kangen sama Tuhan kok berani? Halo, yang melayani semua. Betul loh? Kamu kan jadi sinetron di tempat ini jadi artis gitu. Ya toh, tiap hari kamu tidak pernah ketemu Tuhan. Ketemu intim aja tidak pernah. Tapi tiba-tiba hari Minggu berubah 180 derajat. Mari kita sembah Tuhan bahasa roh. Wah, saya lihat di mimbar gereja menjijikkan sekali. Semoga di sini belum ada. Iya belum ada. Saya tidak bisa jamin Bu, soalnya Tuhan sudah ngomong gini saya tidak berani jamin. Mungkin sudah ada. Tapi dengarkan ini, untung Tuhan mengasihi saudara, saya ngomong. Mungkin ibu tidak berani ngomong. Saya ngomong hari ini, jangan acting di mimbar. Kelihatan sama Tuhan. Saya cuma menyampaikan yang Tuhan ngomong. Amin. Jangan acting.
Juga sama bapak-bapak kelakuannya di rumah kayak apa? Wah, di gereja Shalom, haleluya gitu. Itu ya ada kayak gitu. Saya sering lihat kayak gitu. Jangan ada kayak gitu. Jadi orang ini bloko suto, betul enggak? Apa enek di hadapan Tuhan? Sudahlah, Tuhan itu tahu biakmu. Bahkan kau sebelum lahir itu loh Tuhan tahu siapa kamu gitu. Nggak usah acting kelihatan suci di gereja, percuma. Kalau saudara pengen terkenal, pengen baik, sudah nyewa baliho, pajang fotomu di situ. Ya toh, karuan tuh bentuk duit terus terkenal gitu loh. Kalau mau terkenal, dan terkenal cuma ngomong second itu ya orang terkenal loh, orang iso nyalon. Ya toh, sak desa ya ora. Belajar untuk saudara begitu sekalian gitu. Tapi saya mengasihi saudara, saya ngomong ini, saudara belajar kepada Tuhan itu betul-betul apa adanya di depan Tuhan. Bangun hubungan pribadi sekarang dengan Tuhan. Kita nggak pernah tahu ya ke depan apa. Waktu istri saya, dia waktu itu sebelum dia memastikan kehilangan 1,4 miliar ditipu orang. Anak saya yang kecil itu masih umur berapa? 3 tahun ya. 3 tahun masuk ke kamar ngomong sama mamanya, "Mah, kamu tuh puasa ben jadi wanita bijak." Itu omongan dari siapa? Tadi loh, Abi anak saya di depan ini. Itu ngomong, masuk ke kamarnya dia, ngomong, "Kamu puasa biar jadi wanita bijak." Itu omongan anak kecil dari mana? Saya tahu itu dari Tuhan. Saya ngomong puasa. Begitu puasa akhirnya dia tahu kabar ditipu. Untung dia sudah puasa, tahu kuat. Ya tahu, bayangkan nek gak puasa iso bengok-bengok begitu. Betul enggak? Duit 1,3 M waktu Covid. Ayo coba duit kelompok koyo piye, betul enggak? Loh, tapi dia sudah dipersiapkan Tuhan lewat apa? Lewat mulut anak kecil tadi loh. Puasa supaya kamu jadi wanita bijak. Dalam hidup ini saudara enggak perlu kehilangan untuk saudara dekat sama Tuhan. Betul enggak? Belajar saudara ini sebelum kehilangan sesuatu, sebelum dapat masalah, belajar dekat aja sama Tuhan. Akhirnya dia ikut sama saya, Bu. Dia kalau punya masalah tidak bisa turu. Saya kalau punya masalah di diri Tuhan turu. Loh, ayatnya di mana Pak? Loh, ada. Aku memberkati orang yang aku kasih waktu tidur. Aja melek turu ae. Ya toh, loh, saudara butuh apa? Butuh duit turu apa? Ora duit moro. Loh, diberkati waktu tidur. Dan dia tidak bisa tidur, tanya dia. Gelibak-gelibak jam 11 pagi, gugah maneh jam 12. Jam 12 pagi nih, jam 1 terus sampai pagi. Tensinya naik. Aku ngomong, "Lah kok niku apa kok goblok banget?" Ya toh, memang Tuhan enak, turu ae nek masalah. Nek gene masalah cari Tuhan, betul loh? Dibalik. Jangan waktu cari ada masalah baru cari Tuhan, salah. Dikai masalah terus, soalnya Tuhan kangen sama saudara. Loh, saya nggak mau. Saya kalau nggak ada masalah sama cari Tuhan. Nek ada masalah malah aku memboleh kue. Akhirnya nggak dikasih masalah berat-berat. Loh, enak dong. Akhirnya sekarang dia ikut saya. Dia bisa cerita sama teman-teman lain yang kehilangan, sing bojone gendaan macam-macam. Dia bisa cerita. Turu bae. Ya toh, diajari ilmu apa? Turu. Loh, iya dong. Loh, saudara melek ya percuma, ya toh, melek mau ya ora doa, ya toh. Biasanya kan gitu. Nek melek doa enggak apa-apa. Mama saya itu jam 12 sampai jam 2 itu mesti berlutut doa. Mama saya yang baru bertobat itu jam 12 sampai jam 2. Itu mesti bangun otomatis dia doa. Tidur lagi jam 5, berangkat renang 20 putaran. Jam 6 ke pasar. Umurnya berapa? 77 tahun. Sik bisa nyetir mobil dewi. Iya, nekat orang. Bos ini wis mati, orang aku nggak ngerti. Sing jelas nggak pernah ditilang. Polisi wis hafal ini boe Pak Musa ya, nggak sampai ditilang. Itu sampai begitu. Loh, kenapa? Kehidupannya sudah terbangun begitu. Jadi orang yang tahan berlutut di bawah kakinya Tuhan, di depan hadirat Tuhan, adalah orang yang kuat berdiri menghadapi masalah apapun. Masalah keuangan, keluarga, karir, pekerjaan, semuanya beres. Yang percaya katakan amin. Terus ayat yang terakhir. Ayat ketiga, atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa. Loh, doa tapi kok tidak menerima, Pak? Iya, karena kamu salah berdoa, kata Yakobus. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ada orang yang sudah doa, Pak, tapi kok tidak terima. Iya, karena kamu untuk hawa nafsu. Saya ini waktu Covid kemarin dapat mobil murah Innova Venturer ya, tipe Venturer yang Captain Seat. Itu kenapa? Dapat
murah sekali. Dari harga 400 cuman itu setor berapa? 100 berapa itu? Baru bekasnya manajer perusahaan. Karena Innova yang saya pakai itu untuk pelayanan. Tuhan kasih Innova yang baru. Lebih. Jadi yang kamu tabur itu mesti kamu tuai. Banyak orang nabur jagung minta menuai pelem. Ya toh? Ya enggak bisa dong. Saudara di sini siapa yang datang naik motor angkat tangan? Nah, mau enggak motornya tambah banyak? Mau toh? Pakaian buat antar jemput jemaat. Oh, percaya omonganku. Loh serius? Mobil saya itu tak pakai antar jemput jemaat kalau Selasa mbah-mbah itu tak jemputi di desa-desa. Karena itu Tuhan kasih venture dijual dapat rumah baru. Terus yang terakhir ini kita beli lagi satu lagi itu waktu COVID juga krisis juga. Tapi waktu kita mau pengen beli mobil tiba-tiba tokonya dibuat rame. Ya toh satu lagi Pajero baru. Ya toh. Loh kenapa bisa begitu? Pakai untuk pelayanan. Kok mesti mana? Di sini siapa yang rumahnya masih kontrak? Enggak ada toh. Oh masih kontrak ibu ya. Pakai doa. Omahmu ketuku. Loh, tanya nih, di tempat kita tuh saudara, ibu aja lah nanti kapan-kapan kalau ke Caruban mampir ya, lihatan bentuknya omahku. Lurus rene, menggok rono, menggok rene, buri rene, untuk lapangan ini. Kenapa? Dapatnya satu nyicil. Pakai doa. Rumah yang dipakai doa mesti mana? Ya kasih tahu kanan kirimu, ya kalau misalnya ini rumahmu esok. Loh iya dong, loh, ini nggak percaya cobaan. Dulu rumah saya itu nggak dipakai doa, umum bendino, geger terus perkara duit. Sejak dipakai persoalan doa adem. Iya dong, selain adem bisa kena mana, nuku burine, nuku sampingnya, nuku kiri. Sekarang tembus bentuk L itu rumah saya itu sudah mampu 8 rumah. Dawa nih, jadi nek kon bengok-bengok itu ampun sudah. Jadi nek nyeluk orang di belakang pakai handphone aja sudah. Daripada melaku kesel. Kenapa bisa begitu? Dipakai doa. Jangan minta sesuatu yang karena nafsu, kepengin pamer, nggak ada tujuannya sama sekali. Kalau saudara mau diberkati Tuhan, pakai duitmu untuk pelayanan. Saya kan juga begitu tadi Bu Pris kan ngomong ini kita sudah bagi sekitar ratusan gereja seluruh Indonesia. Kenapa? Mereka minta, saya calling teman saya yang di Solo punya pabriknya itu langsung kirim. Kita cuma mengoneksikan aja. Nabur terus waktu krisis ya saudara bisa melewati krisis. Kenapa? Duitmu untuk pelayanan. Jangan cuma untuk diri sendiri. Ada kalanya ditabung, ada kalanya untuk diri sendiri. Tapi Alkitab berkata waktu krisis, Ishak itu waktu kering dia malah nabur. Pada waktu krisis nabur, coba kurangi naburan. Nabur terus, kenapa? Semakin kau nabur, semakin kau nuai. Ishak itu jadi kaya waktu dia krisis. Anak Tuhan, cek di Alkitab. Orang-orang hebat di Alkitab, dia bisa diberkati Tuhan pada waktu apa? Krisis. Daniel, pangkatnya bisa naik lebih jauh. Kenapa? Waktu dia krisis masuk gua singa. Sadrak Mesak Abednego semakin dipakai Tuhan. Waktu apa? Dia masuk dapur api. Semua lewati krisis. Abraham pun juga sama. Waktu dia tidak punya anak, dia diproses Tuhan. Ketika masuk pada krisis, dia bisa menjadi bapak segala bangsa. Itu terjadi kayak begitu. Orang Kristen itu kalau semakin ditekan, itu semakin meloncat. Betul tidak? Rumusnya itu. Pertanyaannya saudara, mau tidak ditekan sama Tuhan? Hari-hari ini belajar untuk saudara jadi orang yang betul-betul tidak cuma dapat sesuatu untuk dirimu sendiri. Tidak. Ada orang ngomong rajin pangkal pandai, hemat pangkal bangkrut. Siapa yang ngajari hemat pangkal kaya? Alkitab ngajarin nabur pangkal kaya. Loh, gak percaya, betul enggak? Cari di Alkitab, ada enggak kata-kata hemat pangkal kaya? Enggak ada. Hemat pangkal miskin. Loh, masa ada Pak? Ada, kitab Amsal buka. Barang siapa yang banyak nabur, banyak diberkati Tuhan. Tapi sedikit menghemat, nggak pernah nabur malah miskin. Itu kata Amsal. Ada orang yang menghemat, sangat menghemat malah miskin. Ada orang yang menyebar harta bertambah kaya. Itu kata firman Tuhan. Jadi jangan diikuti hemat pangkal marat. Betul? Yang betul apa? Nabur pangkal soge. Ya. Toleh kanan kiri nabur gak? Nabur ya toh. Nek ngasih loh.
Saudara tak kasih tahu ya, ini saya senang tadi waktu Bu Pris ini waktu persembahan kan disyuting kabeh. Saya tidak tahu apakah dicek siapa sing ra ngekeki di absen. Enggak ya, Bu. Tapi yang dilakukan Bu Pris ini kayak Yesus. Cek di Alkitab. Yesus itu kalau di Bait Allah kerjaannya khotbah apa bukan? Enggak. Kerjaannya apa? Nunggoni orang ngasih persembahan. Ya kayak Bu Pris di syuting. Sekarang pakai handphone. Kalau dulu kan enggak, Yesus itu duduk di dekat peti persembahan, ngomeni orang yang ngasih persembahan. Ada orang yang ngasih banyak, lebih banyak lagi, tapi ada seorang janda ngasih 2 peser. Yesus iseng ngomong dengan murid-muridnya apa? Perempuan ini ngasihnya lebih banyak dibanding yang lain. Yesus itu kalau di Bait Allah enggak pernah khotbah. Sekali di Bait Allah malah ngamuk. Ya toh? Soalnya apa? Banyak pelayan Tuhan jual karunia di Bait Allah, diobrak-abrik semua. Jangan sampai gereja-gereja diobrak-abrik Tuhan karena jual karunia, hati-hati. Ya toh, karunia itu tidak untuk dijual, untuk membangun tubuh Kristus. Tapi Yesus di Bait Allah ngerti orang berdagang, bertukar merpati, kambing, domba, sapi, langsung dia pakai cemeti dicambuki semua, dihancurkan. Dia bilang apa? Rumahmu dipakai rumah doa, tapi kamu jadikan sarang penyamun. Tapi yang kedua yang dilakukan Yesus di Bait Allah apa? Ngeliatin orang ngasih persembahan. Tak kasih tahu ya, mulai minggu depan dirubah sikapnya dalam ngasih persembahan. Ya Bu, kenapa? Ini persembahan bukan sedekah. Kasih tahu kan ini, bukan sedekah. Itu korban. Alkitab berkata apa? Di mana hartamu ada, di situ hatimu ada. Jadi kalau saudara ngasihnya asal-asalan, saya tidak ngomong banyak atau sedikit, ngasihmu dengan sikap yang asal-asalan kayak nonton bioskop, habis nonton nyumbang, berarti hatimu ya cuma segitu di hadapan Tuhan. Alkitab ngomong apa? Kalau kamu pengen ngerti hatinya orang, lihat persembahannya. Makanya Yesus itu ada di kotak persembahan di Bait Allah. Kenapa? Ketika dia lihat uang yang dipersembahkan, dia lihat hati orang yang ngasih. Bukan soal banyak, bukan soal sedikit, tapi sikap hatimu seperti apa. Kalau kau menghargai Tuhan, kau kasih yang terbaik. Dirubah. Jadi kolektor itu bukan, saudara pikir ini sambilan, acara gereja sambilan itu kolektor. Yang penting khotbah, salah. Malah dari kolektor ini Tuhan bisa lihat hatimu itu kayak apa sama Tuhan. Nek cuman sekadarnya, aduh mateng. Ya nanti ya jangan berharap banyak. Yang nabur sedikit mulai sedikit, yang nabur banyak mulai banyak. Kalau nabur sedikit mulai banyak biasanya nyolong tonggone. Ya toh, nyolong woi tonggone, ya toh. Nanggure sini yo njaluk kok iso nggo mulai akeh mesti nyolong, ndak mungkin kan. Tapi itu kata firman Tuhan loh. Di mana hatimu ada, hartamu di situ mesti. Di mana hartamu yang kamu kasih sama Tuhan, di situ hatimu. Jadi tidak cuma sekedar aku sudah menyembah Tuhan, aku sudah nyanyi di hadapan Tuhan, aku sudah beri waktu. Kayak orang muda yang kaya aja. Sekarang jual semua milikmu, coba kasihkan ke orang miskin, kamu ikut aku. Langsung sedih hatinya. Kenapa? Tuhan tahu. Tuhan langsung tembak anak muda itu. Di mana hartamu ada, di situ hatimu. Kamu betul kelihatan cinta Tuhan, kamu betul melakukan 10 perintah Allah tanpa cacat. Tapi satu yang kurang, hartamu, di situ ada hatimu. Belum kok persembahkan sama Tuhan. Tuhan itu kalau ngomong langsung to the point. Dia tahu di mana kamu kelemahan, langsung ditembak sama Tuhan. Jadi hari ini Bapak Ibu sekalian belajar untuk saudara bisa punya kehidupan rohani yang betul-betul benar di hadapan Tuhan. Perbanyak kehidupan doa. Ketika saudara berdoa, saudara minta apa saja, pasti Tuhan kasih dalam nama Yesus. Asal sikap hati saudara benar di hadapan Tuhan. Amin. Jangan sampai kita menjadi orang yang sembarangan. Ke gereja itu bukan ala kadarnya. Ya karena KTP ku Kristen tak sungkan, ya toh. Nek gak teko lu dibesuk, ya toh. Akhirnya saudara datang. Ngapain saudara datang? Mending gak usah datang. Enak toh? Kenapa? Sama-sama gak dapat poin kok di hadapan Tuhan. Mending saudara datang tapi dengan hati yang benar-benar rindu sama Tuhan, dapat poin. Kalau saudara cuma sungkan karena manusia, saya mau beritahu, mending gak usah ke gereja. Buang waktu. Hari-hari ini Tuhan lagi milih domba atau kambing, itu lagi dipisahkan sama Tuhan. Jangan sampai kita masuk ke kambing. Belajar untuk hari ini betul-betul punya kerohanian yang benar-benar solid di hadapan Tuhan. Perbanyak kehidupan doa.
Itu adalah kuasa meminta. Minta terus kok kayak anak kecil, Pak. Tak kasih tahu. Nanti yang masuk surga itu yang punya sikap kayak anak kecil. Betul nggak? Jangan kau usir anak-anak itu, karena itulah empunya kerajaan surga, kata Yesus. Barang siapa tidak jadi seperti anak kecil, nggak bisa masuk kerajaan surga. Artinya apa? Anak kecil itu tulus, percaya, nggak main politik. Ya, anak kecil itu kan tulus, apa adanya. Anak kecil itu percaya bahwa bapaknya bisa kasih makan, ibunya bisa kasih dia makan. Dia percaya, sekalipun dia tidak pernah tahu bagaimana bapaknya bekerja dengan berat, ibunya bekerja kayak apapun. Yang dia tahu kalau mereka pulang ke rumah pasti ada makanan di meja. Tuhan mau saudara dan saya punya iman seperti anak kecil. Mintalah, maka kamu akan diberikan oleh Tuhan.